Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube Auto 5000. Di sini saya mau berbagi pengalaman tentang proses perbaikan pada silinder head atau kop pada mobil. Ini kerusakannya terjadi keropos dan juga sedikit molet. Molet itu antara sisi bagian sini dengan yang dalam dan luar ini tidak sesuai, intinya tidak rata. Ini terjadi karena disebabkan atau penyebabnya satu, karena kehabisan air, akhirnya terjadi molet. Jika pada kendaraan teman-teman sekalian mengalami kehabisan air atau overheat, jadi jangan sampai pada saat kondisi mesin temperatur tinggi atau buru-buru mengisi air pada radiator. Jangan sampai itu dilakukan. Jika terjadi overheat, segera menepi dan istirahat. Langkah yang paling aman adalah dengan cara mematikan mesin dan membuka kap mesin. Jika tidak bisa dihindari, misalkan tidak ada tempat untuk beristirahat, sebaiknya kurangi pemakaian RPM tinggi atau kurangi kecepatan. Jika terjadi pada kondisi jalan macet dan juga menanjak, maka matikan AC, matikan audio. Jadi instrumen semua yang ada pada kendaraan sebaiknya dimatikan. Hanya fokus pada kondisi berkendara sebagaimana layaknya. Jangan menggunakan audio, jangan menggunakan AC. Sebaiknya kalau memang kondisi terik panas, sebaiknya kaca dibuka. Jadi seperti itu teman-teman. Dan gunakan RPM rendah. Jangan sampai RPM-nya tinggi, melebihi dari 2000, jangan sampai. Jadi di bawah 2000 kalau bisa memungkinkan. Kenapa kok demikian? Jika RPM terlalu tinggi, dipaksa terus-terusan, maka temperatur akan naik kembali. Terus jika sudah terjadi misalkan temperaturnya itu naik sampai ke hot, atau ada indikator yang menyala yang warna merah, kalau mobil-mobil baru, segeralah menepi dan cek pada reservoir radiator. Jika habis, segera isi ulang. Jika masih ada, berarti kemungkinan karena medan jalan juga menentukan ya teman-teman. Medan jalan misalkan ditanjakan, terus tanjakannya itu jauh, curam dan macet, AC hidup, audio hidup, dan kondisi panas, terik matahari panas, jadi mesin akan cepat mengalami overheat. Beda halnya dengan kalau kondisi hujan, karena di sekeliling kita temperatur itu cuaca dingin, jadi sulit jarang terjadi mobil kondisi hujan itu overheat ya teman-teman. Jadi kalau saya bepergian dengan kondisi hujan, ya aslinya juga bingung kalau mobil tua, kadang yang AC-nya yang nggak ada, cuma kondisi mesin dipastikan tidak mudah overheat. Jadi itu ya, misalkan sudah terjadi overheat dan sampai mogok mobilnya, langkah yang pertama yaitu jangan langsung mengisi air radiator.
biarkan mobil terparkir dan buka kap mesin. Pada saat mesin sudah sedikit dingin, dirasa sudah dingin, biarkan 1 jam, ya kemungkinan kurang lebih sekitar 1 jam, 1,5 jam atau 2 jam lah ya, istirahat terlebih dahulu. Kalau teman-teman terburu-buru, kalau memang mau mengisi air radiator, jangan langsung mengisi pada air tutup radiatornya. Isi di reservoirnya dulu, dan kondisi mesin jangan dimatikan kalau memang terburu-buru. Cuman konsekuensinya nanti kop bisa saja molet ya teman-teman. Kalau memang tidak buru-buru, sebaiknya diistirahatkan, dimatikan mesin, kap mesin dibuka, diisi di reservoir, gunakan handuk yang gunakan kain lap atau kanibo, dibasahi, buka tutup air radiator, buka tutup radiatornya dengan pelan-pelan. Jika tidak ada tekanan, langsung dibuka saja supaya udaranya yang ada di dalam radiator keluar ya. Jika sudah dirasa tidak panas, coba lakukan pengisian pada radiator. Jangan langsung menuangkan air radiator langsung banyak, perlahan sedikit saja. Kalau tidak ada gejala seperti seperti air mendidih, lakukan terus pengisian sampai penuh, dan setelah penuh di starter. Setelah di starter hidup, kondisi air tetap dipantau, sambil digas perlahan sambil diisi sampai benar-benar penuh. Jika ingin mengecek kondisi mobil itu mengalami kebocoran atau tidak pada water jacketnya, terkena kompresi atau tidak, maka coba digas dan air yang ada pada radiator seharusnya tidak menimbulkan gelembung. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terus bagi teman-teman yang ingin melakukan proses perbaikan, jika jika hobi mengotak-atik mobilnya, bisa dengan cara menyekrapnya sendiri menggunakan cermin. Ini kaca ya, bukan cermin. Kalau cermin kan yang bisa buat kita mengaca itu ya. Ya cermin itunya yang bisa mantulkan gambar. Kalau ini bukan, ini kaca. Jadi kita mengetahui sebuah kop itu mengalami molet atau tidak, kita dengan meletakkan sebuah kaca, maka antara sisi di sini, jadi antara bagian yang tidak rata dia pasti akan mengalami yang namanya renggang ya teman-teman. Di sini akan mengalami renggang. Cukup mudah, tinggal kita mengketok-ketok ya. Jadi cari yang tidak rata. Kalau dia rata, dia tidak tidak mengalami bunyi yang seperti kopong. Kalau misalkan tidak rata, bunyinya seperti ini teman-teman. Apa nak? Nah, jadi terdengar seperti itu teman-teman. Boleh di sana? Jadi kalau tidak rata seperti ini kedengarannya teman-teman. Tapi kalau dia itu rata, jadi tidak ada bunyi ya teman-teman. Itu tandanya silinder head kita itu rata, kondisi rata. Jadi pada saat kita kepas atau dengan metode memberi sebuah spidol, kita kasih sebuah spidol warna hitam ataupun apalah ya, nanti letakkan kaca, kita goreskan dengan kaca, kita gosok dengan kaca, maka jika ada sisa goresan di daerah mana yang ada goresan, berarti dia sudah mengalami molet. Dan spidol yang hilang itu berarti dia posisi paling tinggi. Jadi seperti ini teman-teman contohnya. Karena di sini yang paling tinggi yang molet, maka dia akan habis-habisan kena scrap ya teman-teman.
dan yang tidak mau yang mengalami molet yang masuk ke dalam di bagian sini. Nah, karena ini tidak terskrap teman-teman, karena dia masuk ke dalam. Jadi lakukan penyekrapan sampai dia benar-benar rata, sampai ininya benar-benar terkikis. Biasanya yang molet itu biasanya di tengah-tengah teman-teman, karena temperatur yang sini panas jadi molet. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau oli sama air itu akan tercampur, dari mana jalurnya? Dari sebelah sini teman-teman. Ini untuk ini jalur oli yang ke koper. Ini bisa saja oli masuk ke sini. Air, atau air yang dari sini masuk ke sini, maka ini jalur oli. Ini jalur pembuangan oli ke bawah. Ini pemasukan oli ke atas. Jadi air kalau lewat dari sini ke sini bocor. Jika terjadi gelembung, biasanya ini di sini ada lubang, ini belum dibor ya teman-teman. Lubang seperti ini, lubang water jacket. Ada 1, 2. Ya, ini lubang water jacket. Jadi nanti ini dibor kecil aja seperti ini, yang penting ada lubang. Oke. Ini kemarinnya kropos, jadi yang ini juga ditambal. Ini kelihatannya bekasnya ini ditambal, sehingga kompresi akan keluar ke daerah sini dan menyebabkan air radiator masuk ke ruang bakar. Kalau itu terjadi dan sampai parah masuk ke sini, terjadi water hammer. Apa yang terjadi jika terjadi water hammer? Maka piston akan menabrak genangan air yang di sini, kondisi kompresi. Nanti yang namanya stang piston akan mengalami kebengkokan, akhirnya tambah rusak parah. Hati-hati jika terjadi pada mobil, jangan sekali-kali memaksa RPM tinggi jika sudah terjadi gelembung yang sangat banyak pada tutup radiator. Bisa saja terjadi water hammer. Semoga informasi ini bermanfaat. Tolong like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Sampai sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.